Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat pagi Bapak Ibu. Majelis GKJ Semarang Barat mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah kepada Bapak Ibu, pemuda, anak-anak, serta semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Dan barangkali ada jemaat yang pertama kali ibadah mengikuti di sini, kami mengucapkan selamat datang. Ibadah minggu ke-10 setelah Pentakosta pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Tri Atmojo Nugroho dari GKJ Kendal. Dengan tema khotbah menjaga hati. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan yang telah 60 tahun mempersekutukan kita dalam satu wadah sebagai GKJ Semarang Barat. Jika hari ini kita kembali dipersekutukan di hadiratnya yang kudus, tidak ada yang kebetulan, semata karena kasih dan anugerahnya. Baiklah kita senantiasa meneguhkan hati dalam iman percaya kepada Allah, dalam Yesus Kristus atas segala penyertaannya, dengan menaikkan syukur bagi kemuliaannya melalui pujian Kidung Jemaat 322 bait pertama, ketiga, dan yang kelima. Saudara yang menjadi kekasih Tuhan, marilah ibadah minggu ke-10 setelah Pentakosta ini kita hayati bersama dengan pengakuan. Penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia, damai sejahtera, dan cinta kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian. Keadaan di sekitar kita, baik suka maupun duka, seringkali mempengaruhi pikiran atau suasana hati dan sering berdampak pada keputusan yang kita lakukan. Keinginan hati merupakan sasaran empuk bagi iblis untuk menyerang manusia sehingga jatuh ke dalam dosa. Hal ini tidak lepas dari kebiasaan kita mengambil keputusan dengan pengertian kita sendiri. Tetapi ingat dan percayalah
perjalanan kekristenan kita tidak dirancang oleh Tuhan untuk dijalani sendiri. Sebagaimana pemazmur menyatakan dalam Mazmur 32 ayatnya yang ke-8 demikian, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Pusatkan perhatian kita pada Tuhan melalui doa dan pengharapan. Tetaplah dekat kepadanya dan Dia akan menunjukkan dan memimpin setiap keputusan-keputusan yang kita lakukan. Mari kita menyanyikan dari PKJ 103 bait 1 dan yang keempat, Carilah dahulu kerajaan Allah. Dalam membuat sebuah keputusan, seringkali kita lalai sehingga tidak melibatkan Tuhan melalui doa yang mengakibatkan kita jatuh ke dalam dosa. Di hadapan hadirat Tuhan yang kudus, marilah kita mengakui segenap pelanggaran dan dosa-dosa kita, serta memohon pengampunannya. Dan kiranya kita dimampukan menjalani hidup benar seturut dengan kehendaknya. Firman Tuhan melalui Amsal 3 ayat yang kelima mengingatkan kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mari kita sujud di hadapan Tuhan untuk menyesali dosa-dosa kita di dalam doa. Jemaat diberikan waktu untuk berdoa secara pribadi, dipersilahkan. Inilah kami Tuhan yang seringkali mendukakan hati Tuhan dan kami hanya menuruti keinginan hati sendiri. Karena kami di hadapan-Mu tidak pernah sempurna ya Bapa, maka dari itu Tuhan ampuni kami segala kekurangan dan keterbatasan kami. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan hanya kami alaskan di dalam kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Maha Kuasa.
Setelah mengakui dosa kita, marilah dengan penuh sukacita kita menerima berita anugerah dari Mazmur 147 ayat yang ketiga dan yang kelima yang demikian sabdanya. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan kebijaksanaannya tak terhingga. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersama akan memasuki pembacaan firman. Mari sebelum kita membuka Alkitab dan membaca firman Tuhan, kita berdoa, kami hantarkan. Kami datang kepadamu ya Bapa, menghanturkan pujian syukur kami kepadamu atas anugerah dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana Engkau senantiasa menolong, membimbing, merawat hidup kami, sehingga saat ini kami boleh beribadah dan bersyukur atas karunia dan anugerah yang Engkau berikan. Bapa, jika saat ini juga Engkau perkenankan kami untuk mendasari kehidupan kami, untuk mengisi hati kami dengan firman-Mu. Saat ini kami menundukkan kepala, menyerahkan seutuhnya hidup kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkenan mengaruniakan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami mengerti akan sabda-Mu. Kami berdoa untuk para lektor yang Tuhan pakai untuk membaca firman Tuhan. Urapilah dengan kemampuan sehingga dapat membaca sebagaimana yang tertulis di dalam Alkitab. Demikian juga hamba-Mu ini Bapa. Kami menyadari atas keterbatasan dan keberdosaan kami. Kami hanya mampu menyampaikan, menguraikan atas tuntunan Roh Kudus. Sertailah kami dan tolonglah kami. Urapilah kami, mampukan kami, sehingga apa yang keluar dari mulut, hati, dan pikiran kami seutuhnya hanya dari Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan
Bacaan pertama diambil dari 2 Samuel 11. 2 Samuel 11 ayat pertama sampai 15. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, "Itu adalah Betseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu." Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, "Aku mengandung." Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, "Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu?" Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu, demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu." Kata Daud kepada Uria, "Tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan lepas engkau pergi." Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu.
Keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian: tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Demikianlah sabda Tuhan. Sebagai Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 14 ayatnya yang pertama sampai selesai. Saya akan membacakan yang ganjil, jemaat membacakan yang genap. Mazmur 14 ayat pertama sampai selesai. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Bacaan yang kedua dari Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Saya membaca dari Alkitab TB2. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang darinya semua keluarga yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan,
seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil saat ini dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-21. Kami akan membacakan dari Alkitab TB2. Terdapat 2 perikop. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus memberi makan 5.000 orang dan Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Lalu Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Salah seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang tersisa, supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang tersisa setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mujizat yang telah diperbuatnya, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Ketika hari mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Hari sudah gelap dan Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sementara laut bergelora karena tiupan angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya,
mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Mereka pun ketakutan. Namun ia berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Lalu mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia, ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang senantiasa memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih atas kesempatan dalam rangka tukar mimbar klasis saat ini kita bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah menjaga hati. Dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, kami ingin mengajak umat untuk dapat menyadari bahwa ada banyak hal dan peristiwa dalam kehidupan kita yang seringkali berpotensi menjatuhkan iman jika kita tidak menjaga hati. Dan yang kedua, kami ingin mengajak kepada umat untuk kita bersama dapat memahami pentingnya menjaga hati. Maka ada nyanyian toh, jagalah hati, jangan kau nodai, gitu ya. Jagalah hati, lentera hidup ini. Gitu. Kalau tidak salah lagunya Bimbo Boy ya, gitu ya, dinyanyikan. Iya. Hakim, oh iya Hakim ya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin bertanya. Pertanyaan saya sederhana kok. Duluan mana antara telur dengan ayam? Duluan mana? Telur. Saya itu. Betul itu? Ayam. Yang penting tidak duluan bebek. Kalau duluan bebek adanya bebek Pak Mitro gitu ya. Ya. Ini pertanyaan yang sederhana tetapi ini ternyata juga mengandung masalah. Kalau saudara melihat, kebetulan kemarin saya itu melihat Instagram itu ada di berita Palembang. Nanti bisa dicek. Di daerah Sulawesi terjadi pembunuhan gegara dua orang teman ini bersengketa antara telur dan ayam duluan mana. Saestu itu. Panjenengan bisa lihat itu. Dan luar biasa. Mereka tidak mau ngalah antara pelaku dan korban. Bahkan korbannya meninggal dunia. Gara-gara tidak mau mengalah. Yang satu mengatakan duluan telur, yang satu duluan ayam. Bagi saya semuanya enak, apalagi ayam Pak Kromo gitu ya. Ayam gorengnya itu luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, menjaga hati juga ternyata penting. Bahkan pelatih bola Indra Safri, semalam nonton enggak? U19 antara Indonesia dengan Malaysia. Puji Tuhan kita bisa menang 1-0.
Indra Safri mengatakan ini semua karena ketenangan hati dan progres yang terjadi yang baik dari tim dan pemain. Ternyata menjaga hati itu juga penting bagi sepak bola. Bahkan kalau komentator mengatakan, ayo Indonesia jangan sampai terburu-buru, jaga ketenangan, jaga hatinya, mainkan bola begitu ya. Mungkin yang di lapangan kalau jawab, enak wae ngomong. Kita ini yang di lapangan yang sulit begitu. Bagaimana mau menjaga hati, menjaga haus saja susah. Ini yang terjadi ternyata memang penting Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini, tawuran, baik itu remaja, pemuda, bahkan kemarin juga di televisi itu ada emak-emak gitu ya, yang juga tawuran gara-gara membela anaknya karena tidak bisa menjaga hati, merasa dirinya benar, merasa baik, anak Anda yang salah. Sehingga terjadi tawuran antar emak-emak. Sungguh ini terjadi fenomena yang kita rasakan. Nah, ternyata memang penting menjaga hati itu. Karena jika hati kita tidak dijaga dengan baik, akan mudah bagi kita untuk jatuh dalam berbagai pencobaan. Dan sekali jatuh dalam dosa, akan terbuka pintu bagi dosa-dosa yang lain. Inilah yang terjadi pada Daud. Ketika dia sedang berjalan-jalan di atas sotoh, saya googling, Pak, tadi malam sotoh itu apa? Di TB2 dan TB1 kok mengatakan sotoh itu apa? Ternyata ketika saya lihat sotoh itu atap rumah pada saat itu. Mungkin saat ini yang ada bisa kita contoh di daerah Arab Saudi. Itu rumahnya datar. Terus, jadi tempat di sana bisa dilakukan orang duduk-duduk, ngopi-ngopi atau melihat kanan kirinya lebih tinggi, berarti bisa melihat yang ada di bawah yang di sekitarnya. Saya membayangkan pada saat itu Daud duduk di sotoh yang betul-betul tinggi. Sehingga orang mandi aja kelihatan. Kalau di TP2 dikatakan, Daud merampas Batsheba. Bahkan melihat ketika dia mandi dan elok rupanya. Wah, luar biasa. Berarti ini kok bisa kelihatan begitu ya. Ini yang terjadi. Dari mata turun ke hati. Kita bikin romantis. Tetapi ini tidak yang terjadi. Karena Daud menginginkan Batsheba, maka yang dilakukan Daud merekayasa, mereka dosa-dosa yang lain. Tidak hanya dosa karena menidurinya, tetapi ketika dia sudah berpikir, bagaimana caranya dia lepas tanggung jawab karena kehamilan Batsheba. Mencoba Uria, bagaimana caranya supaya Uria mau tidur bersama istrinya. Diberi hadiah supaya Uria bisa istirahat. Dengan pemahaman nanti kalau sudah tidur dengan istrinya maka itu perbuatan Uria. Tetapi yang dilakukan Uria tidak. Karena jiwa patriotnya dia sebagai serdadu pada saat itu. Dia menjalankan tugas tidak melakukan itu. Bahkan ketika rekayasa itu sudah tidak berlaku, tidak bisa dilakukan, apa yang dilakukan Daud? Membuat dia mabuk. Supaya mau pulang ke rumah, ternyata juga tidak. Maka dibuat lagi dosa yang lain, yaitu ketika udahlah kalau begitu dibunuh saja dalam benak Daud. Yoab diberi surat, Uria pasang di depan, begitu sedang bertarung, kamu tinggal lari. Ini kan sudah begitu luar biasa kejamnya Daud. Membunuh dengan cara yang keji. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Ini terjadi ketika Daud tidak bisa menjaga hati. Hati menjadi sasaran empuk bagi iblis untuk menyerang manusia agar jatuh dalam dosa. Oleh karena itu menjaga hati menjadi sangat penting untuk selalu diupayakan dalam kehidupan manusia. Jujur saya pun juga belum bisa dengan baik menjaga hati saya. Seringkali juga berbuat dosa di hadapan Allah. Ada juga Bapak Ibu cerita itu di medsos itu. Gara-gara cemburu seorang istri memotong alat kelamin suaminya. Ketika saya membaca itu saya melihat, wah masih ada ayam saya. Jangan-jangan nanti ketika saya tidur gitu ya, istri saya cemburu langsung motong gitu. Waduh saya gitu. Sunat 2 kali ya malah habis nanti. Ini yang terjadi ketika tidak bisa, walaupun hanya melalui percikan api yang kecil, bisa menjadi permasalahan, menjadi bagian dosa terwujud, entah itu yang dilakukan oleh orang lain maupun dilakukan oleh diri sendiri. Kegagalan Daud inilah yang tidak bisa menjaga hati, mengajak kepada kita untuk betul-betul mampu menjaga hati kita. Agar hati kita terisi oleh karya Roh Kudus, bukan karya manusia. Sehingga dalam hal apapun juga ketika hati kita dikaryakan oleh Roh Kudus, maka kita tidak mudah untuk jatuh dalam dosa. Anak saya tuh itu ada di situ, mulai masuk SD. Dalam hati kecil saya, gitu ya. Yo rodok was-was. Sudah mulai masuk SD nih. Kayak ketok cilik imut-imut gitu ya. Temennya banyak yang besar-besar. Ada ketakutan, ada pikiran-pikiran yang buruk. Jangan-jangan nanti ada pembulian dan lain sebagainya karena kita melihat Bapak Ibu. Kasus yang terjadi saat ini anak Indonesia juga mengalami pembulian yang luar biasa. Dari Komnas Perempuan, dari kasus 9.806 kalau tidak salah, 8.000 sekian itu kekerasan pada perempuan dilakukan oleh orang terdekat. Kenapa? Tidak bisa menjaga hatinya maupun hati sesamanya dengan baik. Ketika lalai seorang istri tidak melakukan tugasnya mungkin karena capek atau karena sakit, bisa saja seorang suami begitu pulang, begitu melihat ternyata belum disiapkan makan, belum disiapkan minum dan lain sebagainya, karena juga lelah lalu marah. Ketika sudah marah, melihat ternyata istrinya sedang sakit. Atau bahkan sebaliknya, yang terjadi pada kehidupan sehari-hari kita. Maka begitu pentingnya menjaga hati, tidak hanya hati kita, tetapi hati sesama kita. Karena kita tidak bisa lepas dalam kehidupan sosial, kehidupan kita bersama dengan orang lain. Maka Yesus mengajarkan dalam kehidupan sosial, dalam bacaan Injil kita yang pertama, perikop yang pertama. Bagaimana para murid diajarkan, tidak hanya mewartakan kebenaran firman Tuhan, tidak hanya memberi mujizat menyembuhkan orang sakit, tetapi juga peduli akan keberadaan mereka yang kelaparan. Tapi apa perkataan para murid? Ketika ditanya, apakah kamu punya makanan? Filipus menjawab, tidak. Uang 200 dinar itu tidak akan cukup bagi mereka. Karena begitu banyaknya dihitung 5.000 laki-laki. Belum perempuan dan anak-anak. Tetapi di situ para murid sekali lagi disentil dari seorang anak yang mempunyai kebesaran hati.
memikirkan sesamanya yang menderita, memberikan 5 roti dan 2 ikan. Dari situ mujizat pertama terjadi. Yesus membuka, menyadarkan hati para orang-orang yang ikut bersama-sama dengan dia. Bahwa di kanan kirinya adalah sesamamu yang juga harus kamu perhatikan, yang juga kamu harus lihat bagaimana kehidupannya. Melalui sang anak ini, seorang anak ini memberikan bekalnya merupakan bukti bagaimana menggunakan hati yang baik, memiliki kebesaran hati, tidak egois, tidak memikirkan kepentingannya sendiri. Sehingga orang lain pun juga bisa menerima makanan. Saya yakin tidak semua membawa bekal pada saat itu. Lalu terjadilah mujizat-mujizat yang lain. Sangat disayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Para murid yang tidak bisa menjaga hatinya juga terjadi ketika mereka penuh dengan ketakutan. Ketika tahu bahwa Yesus akan dipaksa untuk dibawa oleh orang banyak, dia mundur, dia pergi meninggalkan menyendiri, dan para murid menyeberang ke seberang yang lain dari Danau Galilea. Di perjalanannya mereka menggunakan perahu, ada angin besar. Para murid pada saat itu tidak bisa menjaga hati karena penuh ketakutan, penuh kekhawatiran, panik. Ibu bapak, saya punya teman, dia hamba Tuhan juga. Sungguh ini, dia punya penyakit ketika asam lambungnya naik, dia mengalami kepanikan yang luar biasa. Dia bercerita kepada saya. Karena kemarin kita sama-sama pejuang kesehatan. Gitu ya. Ketika dia panik, asam lambungnya naik, dia panik, tinggal sendiri di rumah aja dia tidak berani. Ke kamar mandi, pintu ditutup tidak berani, dibuka. Gitu. Saking paniknya, saking ketakutannya luar biasa. Lalu saya tanya, lalu bagaimana caranya untuk mengendalikan itu? Ya ketika itu ya saya cuma bisa mengikuti kepanikan saja. Bahkan istri saya telepon untuk segera pulang. Atau saya telepon salah satu teman majelis untuk menemani saya. Sampai kepanikan saya. Nah ini. Kadang orang panik gitu ya. Ini kan terjadi juga dengan Daud. Daud itu kan juga panik, takut dosanya terlihat orang lain. Lalu kehilangan hati, kehilangan pikiran yang jernih, seringkali lalu melakukan segala sesuatunya itu serampangan. Menarik, Susno Duaji mengatakan, wah ini pada kasus Vina dan Eki 2016 yang baru santer gitu. Susno Duaji mantan Kabar Eskrim gitu. Saya senang berita Pak Danur, kebetulan saya nonton gitu. Tapi saya kalah kalau anak saya sedang pengen nonton Pororo itu. Nah itu yang terjadi, ini serampangan karena penyidik tidak menggunakan pikiran yang jernih dan hati yang baik. Oh ternyata penting juga menjaga hati, menggunakan hati yang baik itu dalam setiap pekerjaan. Talenta karunia yang dimiliki oleh semua orang. Menjaga hati itu penting bagi kita. Maka jika hati kita tidak terjaga, maka yang sering kali terjadi adalah pikiran kita tidak jernih. Kita tidak dapat melihat potensi diri kita, yang ternyata bisa menjadi jalan keluar dari krisis yang kita hadapi.
penting sekali ketika kita betul bisa menjaga hati kita. Menata hati kita supaya pikiran kita jernih. Walaupun di dalam keadaan susah, tidak punya beras begitu ya, tidak punya telur tadi, tidak punya ayam. Tetapi kita tidak khawatir. Kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Dan ini yang sulit, yang seringkali juga menghinggapi kehidupan orang percaya, orang Kristen. Maka sehingga ketika menghadapi krisis, permasalahan, problematika kehidupan, yang terjadi sudah kepanikan. Maka hasilnya ketika melakukan segala sesuatu, serampangan, kacau, bahkan tidak terarah. Ya ini tadi tidak bisa melihat potensi diri sebagai jalan keluar yang Tuhan berikan. Rasa khawatir, panik, dan takut ini seringkali justru akan memperburuk situasi kita. Sehingga seringkali kita kehilangan kepekaan, kehilangan kejernihan pikiran. Maka ketika kita berpikir ya seringkali kita diajak untuk tenang sebentar, memfokuskan apa yang kita pikirkan. Lalu bagaimana saudara caranya agar hati kita selalu dapat terjaga? Ada dua. Yang pertama, kita belajar dari bacaan Mazmur. Ketika menghadapi kebebalan manusia, disampaikan. Kita diajak untuk terus berlindung pada Tuhan. Artinya kita kembali kepada Sang Pencipta, Sang Khalik. Kembali kepada yang menganugerahi kita perasaan. Menganugerahi kita hati yang baik. Dan yang kedua, ketika kita sudah mau kembali kepada Tuhan, kita menyadari akan hidup kita membutuhkan Tuhan, dan kita berlindung kepada Tuhan. Rasul Paulus kepada jemaat Efesus mengatakan, untuk kita rajin berdoa. Dengan berdoa, Paulus meyakini bahwa doa sangat besar kuasanya untuk menolong jemaat-jemaat di Efesus, untuk menolong kita agar kita dapat menjaga hati. Karena dengan doa yang kita sampaikan kepada Allah, maka kehidupan kita, pemikiran kita, hati kita akan dipenuhi oleh Allah. Karya Roh Kudus akan menguatkan iman kita sehingga kita menjadi teguh dan kita dituntun untuk memahami kasih Tuhan yang tak tersadari ketika kita kehilangan hati kita. Dengan kita berdoa kepada kita, maka kita terus akan menyadari kita memiliki hati. Hati yang diisi oleh karya Roh Kudus, yang diperkenankan Tuhan untuk senantiasa menjadi hormat dan kemuliaannya dan menjadi berkat bagi sesama yang ada di sekitar kita. Dan sehingga saudara, hidup kita sungguh hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk terus menjaga hati kita sampai Tuhan datang menjemput kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak.
Saat teduh cukup. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita ungkapkan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan. Mari bersama kita bersatu hati di dalam doa syukur kita dan syafaat. Mari kami hantarkan. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, menghaturkan pujian syukur kami atas anugerah pewartaan firman-Mu yang Engkau perkenankan kami terima saat ini. Mampukanlah kami untuk senantiasa menjaga hati kami, sehingga sungguh hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami ingin berdoa dalam pokok-pokok doa syafaat kami. Saat ini kami berdoa untuk kegiatan gereja, secara khusus GKJ Semarang Barat. Dalam kegiatannya melakukan rapat evaluasi komisi, persiapan perjamuan kudus pada tanggal 4 Agustus 2024 nanti, demikian juga kegiatan bulan kebangsaan di tahun 2024. Kiranya kegiatan yang telah terancang dapat kami ikuti oleh segenap jemaat dengan penuh sukacita. Kami pun berdoa ya Bapa bagi pelayan gereja. Kami berdoa bagi anggota majelis, para penatua, Bapak Pendeta Setioko, Bapak Pendeta Didik, dan juga diaken. Engkau berkati kiranya dimampukan sebagai pimpinan gereja melayani Tuhan bersama dengan komisi, tenaga kantor, koster maupun penjaga gereja, melakukan setiap pelayanan dengan penuh sukacita. Engkau berkati keluarganya sehingga setiap anggota keluarga yang terpanggil di dalam pelayanannya dapat kami dukung dengan kami bersama terus mendoakan, dimampukan para anggota keluarga kami melayani Tuhan dengan sungguh. Bapa, kami pun berdoa bagi pergumulan warga, bagi warga yang sakit dan proses pemulihan kesehatannya. Seperti di wilayah 1 kami berdoa untuk Bapak Wagio, Ibu Suparman, Ibu Sikun Tamsir, Ibu Esther Surisno, Ibu Sutoyo, Ibu Sahan, Ibu Rita Novianingrum, Bapak Moh Jasri, Bapak Harsono, Ibu Sugianti Sugiman, dan Bapak Warsito. Di wilayah 2 kami berdoa untuk Bapak Widodo dan Bapak Tri Pranoto. Di wilayah 3 kami berdoa untuk Ibu Kalistri Warsito, Saudari Kristina Eti, Putri Bapak Ibu Kusno,
dan Ibu Harno. Demikian pula kami berdoa ya Tuhan di wilayah 4. Bagi Bapak Sisminarto, Bapak Joko Triyono, Bapak Rendra Cahyadi, Bapak Bejo Hartono, Ibu Diah Ekawati, Ibu Sulaksono, Ibu Krisniati Siswoyo, Ibu Lini Sutopo, Bapak Siman Jatmiko, dan Ibu Suparti, ibunda dari Bapak Pendeta Setioko. Dan kami juga berdoa jika saat ini di antara kami ada yang merasakan sakit, tidak enak dalam badan, kami mohon kepadamu Tuhan, jamahan tangan Tuhan menyembuhkan bagi kami semua. Tuhan membuang, menyingkirkan segala sakit penyakit kami dan memulihkan tubuh kami yang lemah ini. Demikian juga kami berdoa untuk warga Adiyosuwo, Bapak Yohanes Suwardi, Bapak Joko Suhardono, Bapak Tarno Handoyo, Ibu Wahino, Ibu Sunarso Hadi, Ibu Kamantian, Ibu Suripto, Bapak Ibu Subarjo, Ibu Sunarto, Ibu Sunarti, Budi Purwanto, Ibu Marta S. Lagiman, Bapak Lagiman, Ibu Jono, Bapak Sudarmo, Ibu Sumisih, Ibu Markus Warno, Ibu Sukarjo, Ibu Sutojo, Ibu Sustarsi Sudarman, dan Ibu Suparto. Pakailah para warga Adiyosuwo ini di usia yang emasnya menjadi teladan bagi kami untuk terus teguh dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pakailah mereka untuk senantiasa dapat mendampingi dalam setiap kehidupan bersama keluarga maupun di tengah persekutuan di GKJ Semarang Barat ini. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara. Kami berdoa untuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Kota Semarang. Kiranya Tuhan berkati setiap pemimpin Tuhan pakai dalam rangka mewujudkan cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan. Kami pun berdoa bagi semangat kebangsaan dan NKRI harga mati dalam kehidupan kami. Supaya kami terus bersatu dalam kesatuan. Tidak mudah tercerai-berai karena permasalahan maupun isu yang terjadi yang dapat memecah belah kehidupan bangsa kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk keselamatan bangsa dan negara kami dari setiap cobaan, penderitaan yang dialami. Proses peralihan pimpinan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih. Kiranya proses-proses yang dilakukan sampai dengan pelantikannya nanti, Tuhan berkati. Tuhan jauhkan dari segala sesuatu yang tak berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah pemimpin yang dilantik ini, yang terpilih ini, dapat meneruskan cinta kasih Allah dan damai sejahtera Allah diwujud nyatakan di negara kami. Indonesia yang kami cintai. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi setiap lembaga Kristen seperti Rumah Sakit Pantiwiloso, Rumah Sakit Kusuma, PSAK, Babkrin, Yayasan Wisma Santoso, SD Santoso, dan sekolah-sekolah Kristen, Yayasan Salib Putih yang ada. Pakailah setiap lembaga Kristen ini sebagai jalan tangan Tuhan mewujud nyatakan cinta kasih-Mu. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan oleh lembaga-lembaga Kristen yang ada. Dan kami juga berdoa untuk setiap permasalahan keluarga kami. Kiranya Tuhan yang dapat memampukan kami untuk terus bergumul dan memberi jalan keluar yang terbaik dalam setiap permasalahan yang sedang kami hadapi. Demikian juga bagi kami yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan talenta kami. Tentunya yang kami membutuhkan pasangan hidup, Tuhan berikan kepada kami
yang seturut dengan kehendak-Mu, yang takut akan Tuhan. Sehingga kami dapat membina kehidupan keluarga yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Inilah ya Bapa sebagian doa syafaat dan syukur kami yang dapat kami sampaikan kepadamu. Kami menyadari masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam kami berdoa. Biarlah itu Tuhan yang menyempurnakan, dan biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan terjadi atas doa yang kami naikkan ini. Ampunilah atas segala dosa dan kesalahan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah saat ini, kita landasi dengan firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan di dalam Yohanes 6 ayat 11-13, menyatakan kepada kita demikian. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi kidung jemaat 393, bait 1 dan yang ketiga. Tuhan betapa banyaknya. Mari persembahan ini kita bawa dalam doa. Bapa Surgawi, puji dan sembah sujud senantiasa kami naikkan ke hadirat-Mu, karena Engkau Allah yang begitu baik. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan telah berikan waktu untuk kami, untuk boleh beribadah di tempat ini.
kami bersama-sama telah mendengarkan firman Tuhan, firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami agar hidup kami selalu bisa menjaga hati kami, sehingga hidup kami akan taat dan bertekun di dalam nama-Mu. Dalam kesempatan pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur, kami telah mengumpulkan persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama-sama. Kiranya persembahan ini Tuhan berkenan untuk menyucikan. Kalau kami lihat ya Bapa, persembahan yang kami naikkan dan kami kumpulkan ini tidak sebanding dengan pemberian berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Namun kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan berkenan untuk menyucikan ini dan persembahan ini boleh menjadikan bau harum di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya berkatilah saudara-saudara kami yang saat ini telah mempersembahkan. Berkatilah mereka sehingga semuanya mereka senantiasa boleh mengucap syukur dan bisa mempersembahkan di dalam kehidupannya. Di dalam doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna ini, mungkin banyak kekurangan kami, kiranya Tuhan mengampuninya. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan hanya kami naikkan di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Tuhan telah bersabda kepada kita untuk senantiasa menjaga hati dan berdoa dalam setiap langkah kehidupan kita. Hati dan iman yang terjaga akan membuat hidup yang berkenan kepada Tuhan dan menghasilkan buah-buah perbuatan yang bermanfaat bagi sesama. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih, dipersilahkan untuk duduk kembali. Akan ada perkenalan dari stase mahasiswa dari Kronelan, dan tidak lupa juga majelis serta jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Tri Atmojo Nugroho STH dari GKJ Kendal yang sudah melayangkan pelayanan firman pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Pendeta. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mohon waktu sebentar. Seperti yang sudah diwartakan di Warta Gereja 2 minggu terakhir, bahwa sejak tanggal 28 Juli kemarin, hari ini ya, Mas Wisnu sudah hadir kemarin ya, sampai dengan 30 Agustus 2024 akan ada mahasiswa stase yang akan belajar di gereja kita. Oleh sebab itu, izinkanlah saya ingin memperkenalkan diri, karena Mas Wisnu ini sudah sejak pagi tadi dikenalkan di Kalisari, Mugas, terus ke Induk. Nah, nama lengkapnya adalah Wisnu Aditya Wijanarko. Kayaknya satu marga dengan Pak Wijanarko. Ya. Makanya Pak Wijanarko mendampingi. Hanya bedanya kalau Wijanarko masih muda, kalau Pak Wijonarko sudah tua. Mas Wisnu ini dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, fakultasnya Teologia, prodinya Filsafat Keilahian. Masih semester 4, jadi masih sangat muda dan masih butuh pengalaman banyak. Oleh sebab itu, yang bersangkutan mendapat tugas perkuliahan untuk belajar di gereja-gereja. Nah, Mas Wisnu kebetulan ditugaskan di GKJ Semarang Barat. Mas Wisnu ini dari GKJ Kenalan. GKJ Kenalan itu Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Ya, kemarin sudah datang ke gereja ini dan sudah menginap semalam ya di Hotel Hasanuddin 16 di belakang. Ya, selamat menikmati. Mas Wisnu ini akan belajar terkait dengan persoalan-persoalan sosial kejemaatan di gereja kita, dan tentunya karena masih semester 4, stase pertama belum diizinkan untuk khotbah di ibadah umum. Jadi hanya cukup dengan renungan-renungan di beberapa kegiatan kategorial, ya, komisi anak, remaja, pemuda, KWD dan seterusnya. Di samping itu, Mas Wisnu ini juga akan belajar banyak di wilayah-wilayah. Ada wilayah 1, 2, 3, dan 4, dan komisinya 11. Tinggal pilih nanti ya bukan pilih, semua harus dipelajari. Baik dari komisi peralenan yang urusannya kematian, sampai Adi Yuswo, Bu Nunuk ketuanya, jadi nanti bersama dengan kasepuan sampai anak-anak. Ya, karena kegiatan kita cukup padat, komisi kita semua kegiatannya luar biasa, tentunya ya harus diatur ya. Karena minggu sampai minggu lagi itu kegiatannya full sampai malam gitu ya. Tapi tentunya tidak harus semuanya diikuti. Oleh sebab itu, Bapak Pendeta Didi yang akan mendampingi akan menjadwal kapan di wilayah 1, 2, 3, dan 4. Biarlah Mas Wisnu ini belajar banyak terkait dengan persoalan struktur organisasi gereja, manajemen gereja, kepemimpinan gereja, kemajelisan, dan Mas Wisnu ini juga akan belajar sejarah gereja, sejarah lokal, dan juga sampai sinode. Itu Bapak Ibu semuanya. Oleh sebab itu, untuk jemaat wilayah 1 sampai 4 untuk bisa menerima Mas Wisnu ini, mohon untuk pendampingan, bimbingan
karena ini masih harus banyak belajar. Oleh sebab itu kan belum boleh untuk khotbah gitu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan saya perkenalkan. Mas Wisnu ada masih malu-malu. Jadi matur nuwun, untuk selanjutnya nanti Mas Wisnu akan dijadwalkan. Matur nuwun. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Kita menutup ibadah ini dengan menyanyikan pujian dari PKJ 282, bait yang pertama. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.